Iya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Yang tidak hadir hari ini ada, saya absen dulu ya. Abi Al-Zaidra, Azhar, Ahmad Faiz, Alima, Almira, Altaf, Alia Azahra, Arifki, Azriel, Yanka, Cynthia, Cinta, Clara, ada ya? Davina, Fahri Abdan, Feiza, Galih, Galuh, Juliano Akbar, iya. Kevina, Moza, Muhammad Anza, Muhammad Gilang, Nakiba Zahra, Nasya, Pandu Cipta, Rahmat Rianto, Reska, Rika, Satria Bintang, Safira Safa, Izin Bu. Seril, Syafa, Syafira, Ulat. Jadi yang izin ada 3 ya. Iya Bu. Baik, sebelum memulai materi hari ini, saya minta kalian untuk menyaksikan sebuah video. Kalian saksikan video yang akan saya tampilkan berikut. Halo guys, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik saja. Selamat datang di channel juga. Video kali ini saya akan bercerita tentang jalan pintas untuk menuju kesuksesan. Baiklah, kita mulai saja. Keberhasilan tidaklah diperoleh begitu saja. Ia adalah buah dari pohon kerja keras yang berjuang untuk tumbuh. Jangan terlalu berharap pada keberuntungan. Apakah kita tahu apa itu keberuntungan? Apakah kita dapat mendatangkan keberuntungan sesuai keinginan kita? Padahal kita tahu, kita tak selalu mampu menjelaskan dari mana datangnya. Sadarilah teman, bahwa segala sesuatu berjalan secara alami dan semestinya. Layaknya proses mendaki tangga, kita melangkahkan kaki melalui anak tangga satu demi satu. Tak perlu repot-repot membuang waktu untuk mencari jalan pintas, karena memang tidak ada jalan pintas itu. Sesungguhnya kemudahan jalan pintas itu tak akan pernah memberikan kepuasan sejati. Untuk apa berhasil jika kita merasa tak puas? Hargailah setiap langkah kecil yang membawa Anda maju. Janganlah melangkah dengan ketergesaan, karena ketergesaan adalah beban yang memberati langkah Anda. Amatilah jalan lurus, tak peduli bergelombang maupun berbatu selama kita yakin berada di jalan yang tepat, maka melangkahlah terus. Ketahuilah teman, jalan yang tepat itu adalah jalan yang menuntun kita menjadi diri kita sendiri. Saya, Dewa Yusufala, stay strong. Baik, sudah selesai ya nonton videonya. Menurut kalian apa yang bisa dipetik dari video tersebut? Apa? Ayo Adriel, Adriel. Dari video yang sudah kalian lihat itu apa? Ada pelajaran apa yang bisa kalian ambil? Bisa sukses dengan jalan pintas? Tidak. Sukses harus melalui sebuah proses. Seperti kita menaiki anak Tangga. Jadi, yang kalian lakukan hari
Lakukan. Siapa tahu aja nanti di antara kalian ya, di masa depan itu ada yang menjadi jaksa, ada yang menjadi hakim, ada yang menjadi dokter, bahkan ada yang menjadi presiden. Jadi kalau merasa capek, ya itu wajar, itu sebuah proses. Jadi tetap semangat untuk melalui proses tersebut. Paham ya nak? Oke. Untuk masuk ke materi, saya akan jelaskan terlebih dahulu KD yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu 3.1, mengidentifikasi informasi dari teks deskripsi yang kalian baca atau dengar. Ya. Tujuan pembelajaran nanti kalian diharapkan dapat mengategorikan jenis, kemudian mengidentifikasi ciri umum dari teks deskripsi, dan kalian dapat mengambil informasi dari teks tersebut. Sebelum masuk ke materi, mari kita lihat kembali sebuah video. Ya, kenal Leonardo Edwin, YouTuber terkenal, temannya Jerome Pauline. Kenal. Tahu ya? Jerome Pauline tahu? Tahu. Leonardo Edwin ini temannya Jerome Pauline, ya. Iya. Dia ini pintar sekali. Kuliahnya di Amerika. Nah, itu saya tahu. Kuliah di Amerika. Ngambilnya double degree. Jadi bukan cuma 1 gelar yang diambil, tapi 2 gelar langsung sekaligus. Nah, kalian bisa mencontoh Leonardo Edwin ini. Nanti bisa kalian lihat video dari Leonardo Edwin. Leonardo Edwin ini sedang jalan-jalan ke Perpustakaan Nasional. Sudah pernah ke Perpustakaan Nasional? Belum? Yang belum coba dilihat dulu videonya ya. Hey guys, it's me Leonardo Edwin. What up? Selamat pagi guys. Sekarang jam 8.39 pagi. Kelihatannya. Nah, hari ini aku mau pergi ke Perpusnas atau Perpustakaan Nasional kita Indonesia yang letaknya ada di seberang Monas, Jakarta. Nah, dengar-dengar Perpusnas ini adalah gedung perpustakaan tertinggi di dunia. Wow, aku benar-benar tertarik banget ya. Jadi ada ceritanya guys. Jadi 2 minggu atau 3 minggu yang lalu itu aku pergi ke Kota Tua, aku pergi ke museumnya dan aku share itu ke story gitu. Dan banyak banget dari kalian yang nge-request, saya cobain ke Perpus Nasional, sekalian nge-vlog di sana gitu, kasih lihat apa aja yang ada di dalam perpus itu, ruangannya gimana dan lain sebagainya. Jadi hari ini aku bakal pergi ke Perpusnas. Ini juga atas masukan dan saran dari kalian. Thank you banget ya yang kemarin udah saranin. Sebenarnya aku udah 2 kali hampir ke Perpus Nasional, tapi dua-duanya itu selalu terkendala gara-gara website Perpusnas itu error gitu, lagi down, lagi maintenance, jadi bener-bener nggak bisa diakses. Dan itu udah terjadi 2 kali. Hari ini kejadian lagi. Jadi ini aku juga belum registrasi sama sekali karena lagi masanya normal ini. Perpus itu dibatasin kemarin 1.000 orang per hari. Sejak tanggal 4 Maret itu ditambahin jadi 2.000 orang per hari. Karena dibatasin itu harus registrasi melalui websitenya. Nah, ini sebenarnya sangat menguntungkan sekali bagi orang-orang yang tinggal jauh dari Perpusnas, yang ingin kesana baca buku, kerjain tugas dan lain sebagainya. Tapi gara-gara down ini, gara-gara nggak bisa diakses itu, ya mereka mau nggak mau harus berangkat lebih cepat gitu sih. Jadi menurut aku sangat disayangkan sekali. Ini bukan pertama kali kejadian buat aku, bahkan ini ketiga kalinya. Dan karena nggak mau kejadian lagi, ya udahlah aku sikat aja. Ini langsung ke sana dan langsung registrasi di sana. Aku juga udah DM sama pihak Perpusnasnya bilang memang lagi down. Itu aja sih. Semoga kedepannya bisa diperbaiki lagi websitenya. Aku nggak tahu sih ada apa yang terjadi, tapi maksudku itu adalah karena ini kan perpustakaan nasionalnya kita gitu, nomor 1 di Indonesia, ya sebisa mungkin dirawat dengan baik, maintenance ya oke gitu. Tapi sampai buat aku sendiri itu 3 kali kejadian hal yang sama gitu. Menurutku sangat disayangkan sekali ya. Tapi terlepas dari semua itu ya, semoga bisa diperbaiki dan semoga aman-aman aja. Aku bawa laptop karena hari ini aku pengen kerjain tugas kuliah, ada beberapa. Ini udah minggu terakhir aku belajar untuk quarter ini, jadi benar-benar lagi banyak banget tugas kelompok lah, tugas kuliah dan lain-lain. Aku nggak tahu ini dapat giliran atau enggak, soalnya kan aku belum regis dan regisnya itu nanti di sana. Tapi ya kalau misalnya video ini tayang artinya aku dapat giliran dan sebentar lagi akan masuk proses, oke?
sekarang jam 10. Aku udah nyampe di perpusnas. Ini di lobbynya lantai 1. Keren Lihat banget. ya yang belum kenal untuk perpusnas Jadi nggak boleh bawa tas, jadi kasih tas dan kasih kunci loker juga. Ini buat taruh barang-barang di sini dan barang-barang berharga kayak laptop, dompet dan lain-lain di bawah. Sudah kosong. Oke, jadi ini udah titip barang. Ini barangku. Aku takut laptop terus lagi guys. Ini di depannya yang ada tulisan-tulisannya itu. Nah, ini gedungnya 24 lantai. Wow. Keren. We can cry together if you want to. Forever I'll be there to support you. And now you tell me that it was not. Come on guys, kayak maling nih. Siapa nih? Ada kayak ruang-ruangan galeri ya, bisa dibilang galeri. Bagus banget guys, ini menurut aku keren banget. Nah ini aku ada di pustaka dan ini ada ruang aksara namanya. Jadi kayaknya ada ruang-ruangnya. Nah ini ada aksara Nusantara. Jadi bener-bener Sunda, Jawa, Bali, Sunda kuno, aksara Sunda, Bugis, Batak, ada semua di sini dan itu menurut aku keren banget ya. Benar-benar suatu budaya kita yang harus dilestarikan. Jadi ya kalau kalian ada waktu, menurutku wah ke galeri ini aja udah lebih dari cukup. Ini keren banget sih menurutku. Nah sekarang ada ruang media, ada ini juga. Zaman dulu itu pakai media kayak gini. Wow, ini benar-benar menurut aku keren banget. Ini ada daun lontar, ada gerbang. Benar-benar yang aku pelajari pas di sekolah itu ada di sini semua. Wah, ini menurut aku dari galeri aja udah keren banget. Kita coba masuk langsung ke perpus. We stayed away without, but I can't ignore the lying deep underground. You must have lost your way. Look around. Oke, jadi setelah tadi udah regis di depan, ini aku mau masuk ke Perpustakaan Nasional Indonesia. Wih, benar-benar keren banget ya. Oh by the way, tadi aku tanya di meja depan itu sekarang di angka 472 pengunjung hari ini, dibatasin 2000, jadi masih ada 1000-an lagi. Oke, kita naik ya guys. Ini lobbynya yang tadi, wow, keren sekali guys. Ini berapa ya? 1, 2, 3, 4 lantai. Oh, ada peta Indonesia lagi. Wah, keren banget sih. Lying deep underground, you must have lost your way. Look around, all we can do now is pray. Oke, sekarang aku di lantai 2. Ini mau pendaftaran dulu karena aku sebelumnya belum punya kartu anggota. Ini di sini ada layanannya semuanya. Cuman butuh KTP doang, jadi ya. Mari kita daftar anggota. Nah, jadi ini tempatnya luas banget. Kita disediain tempat buat ini isi semuanya. Dan ini memang banyak tempat di perpus ini yang wajib punya keanggotaan. Jadi ya ada baiknya juga kita punya kartu anggota. Pak mau tanya, untuk perharinya ada berapa orang yang daftar anggotaan baru ya? Rata-rata? Tapi 1000 lebih ya gitu? Oh. Jadi sekarang aku di lantai 8. Ini adalah layanan versi audiovisual. Ini nggak kelihatan kayak perpus ya, lebih kayak customer service gitu. Jadi saya pernah masuk Mungkin ke ini sini. memang namanya kan layanan Saya yang bisa jadi menyanyikan untuk orang-orang yang pengen pinjam atau pakai karena ini barang-barang audiovisual bisa ke sini. Tapi kayaknya aku enggak, jadi kita naik lagi. Nah, satu hal yang aku notice banget di sini di lantai 1 tadi itu orang-orang pada rebutan naik lift. Pertama, pada nyerobot. Kedua, lift itu lama banget, jadi benar-benar padat banget orang pada naik. Dan benar-benar gara-gara nggak ada yang ngatur, jadi ya orang serobotan pada rebutan mau masuk gitu.
Apalagi new normal, lift itu dibatasin cuma boleh 5 orang kan. Jadi tadi benar-benar kayak kita nunggu 3 atau 4 lift baru bisa naik. Satu hal yang keren adalah ini di pintu setiap lift itu ada gambar-gambar monumen negara kita. Ini ada Masjid Agung di Jawa Tengah, ini ada Lawang Sewu, ini ada Keraton, yang ini ada Menara Masjid Kudus, ini ada Candi Borobudur. Keren banget, emang kan? Jadi sekarang aku di lantai 12A. Ini adalah ruang baca benar-benar tertutup. Very cool. Ini kayak perpustakaan pada umumnya. Dan sepertinya ini sekali, jadi kita langsung aja masuk. Wow, ini lantai 12A, ini lantai 12, dan ternyata main di BS. Ada komputer-komputer juga, dan guys, ini keren banget sih. Ada kayak fasilitas komputer ini. Baik, kalau kayaknya sudah lihat video tentang Perpusnas dari Leonardo Edwin? Sudah, Bu. Ya. Di dalam video tersebut Leonardo Edwin sedang apa sih? Berkunjung ke Perpusnas. Berkunjung ke Perpusnas, menjelajahi Perpusnas. Dari cara Leonardo Edwin melakukan vlog, ya, dia mencoba mendeskripsikan apa yang ada di dalam perpustakaan nasional. Tadi letaknya di mana? Seberang Monas. Nah, dari video tersebut kita masuk sama-sama ke materi yang kita pelajari hari ini, yaitu teks deskripsi. Oke, teks deskripsi. Masuk slide 5 aja. Menurut kalian jadi apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Kalau kalian melihat contoh dari video yang ditampilkan Leonardo Edwin. Suatu ringkasan, teks yang menjelaskan. Ada lagi? Suatu gambaran. Ada lagi? Semua yang kalian ungkapkan itu benar. Tepuk tangan dulu untuk yang mengungkapkan pendapatnya. Ya, teks deskripsi adalah sebuah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, ya, rumah seperti tadi Perpusnas, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Tadi Leonardo Edwin sudah menjelaskan secara terperinci belum? Sudah? Sudah. Sampai ke ruang museumnya, kemudian dia naik ke lantai 8, lantai 12A, sampai bahkan gambar yang ada di lift atau di elevator itu dijelaskan bahwa ada bangunan-bangunan bersejarah di Indonesia. Kemudian lanjut. Kemudian apa saja ciri dari teks deskripsi? Slide 6. Ciri dari teks deskripsi dilihat dari segi tujuan, kemudian dilihat dari segi objek yang dideskripsikan, dan dilihat dari segi isi. Dilihat dari segi tujuan, teks deskripsi ini cirinya memiliki objek secara rinci, sekonkret mungkin, seakan-akan kalian melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan. Selanjutnya, dari segi objek yang dideskripsikan, ciri objek yang dideskripsikan ini bersifat khusus. Tadi bersifat khususnya apa? Museum ini, museum perpustakaan nasionalnya, dia merupakan perpustakaan tertinggi. Salah satu perpustakaan tertinggi. Bangga nggak punya perpustakaan tertinggi? Bangga. Bangga, tapi belum pernah mengunjungi. Itu yang sangat disayangkan, ya. Nanti pulang dari sini coba berkunjung ke perpustakaan nasional. Nggak akan nyesel, karena saya sudah pernah bermain ke perpustakaan nasional. Memang sangat edukatif sekali. Selanjutnya, isi teksnya, ya, berupa perincian bagian-bagian objek, kemudian dirincikan secara konkret dan mengandung kandungan emosional sehingga menggunakan dengan kata-kata emosi yang kuat. Lanjut, jenis dari teks deskripsi slide 7. Ada teks deskripsi berdiri sendiri, kemudian ada teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Ini jenis teks deskripsi yang ditinjau dari segi bentuk. Jadi teks deskripsi yang berdiri sendiri itu benar hanya teks deskripsi itu. Contohnya ada teks deskripsi berjudul Tari Saman, ya. Dia tidak mengambil dari atau bagian dari teks lain. Dia teks deskripsi berdiri sendiri.
Kemudian untuk yang nomor 2, teks deskripsi yang bisa kalian lihat, coba bisa diperbesar di sebelah sini, ya. Oke, ini ada teks yang nomor 2, dikesampingkan sedikit, ya. Diambil dari sebuah novel. Diambil dari karakter tokoh Bilbo. Nah, ini namanya teks ya, menjadi bagian dari teks lain, teks deskripsinya. Paham? Paham. Atau ada yang ditanyakan? Tidak ya? Kita lanjut ya. Selanjutnya, slide belakang. Ini teks deskripsi. Coba dikonek dulu ya. Di deskripsi yang dijeniskan berdasarkan objek yang dideskripsikan. Ada 3, yaitu teks deskripsi spasial. Ini teks deskripsi yang menggambarkan tempat atau ruang yang menjadi atau terjadi peristiwa tertentu, gitu ya. Kemudian ada teks deskripsi objektif, menggambarkan suatu hal atau seseorang dengan mengungkapkan suatu identitasnya. Yang terakhir, teks deskripsi subjektif, menggambarkan sesuatu berdasarkan pendapat penulis. Sekarang saya minta kalian untuk membuat kelompok, ya. Atau sampai sini saya tanya dulu, ada yang ditanyakan nggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Sudah paham ya? Paham. Paham. Oke, kita buat kelompok ya. Kelompoknya saya minta terdiri dari sekitar 11 siswa. Tadi dari 7 orang, satu kelompok 7 orang. Berarti di dalam satu kelas ada 5 kelompok. Kita bentuk kelompoknya dengan manual aja ya, berhitung ya. Iya, Bu. Dari Faiza terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1. Yang angka 1 ya, yang merasa punya angka 1, saya minta kalian berkumpul dengan angka 1. Di sini, kelompok 1. Yang angka 2, yang tadi menyebutkan 2, berkumpul dengan temanmu yang sama-sama menyebutkan 2. Silakan mulai berpindah. Silakan mulai berpindah. Kalau bukunya, tasnya tetap saja buku tidak apa-apa. Yang 3 dengan 3, yang 4 dengan 4, yang 5 dengan 5. Silakan. Ayo, jangan cepat. Kelompok 1 di sini, Say. Kelompok 1. Sini, kelompok 1. Ada 7 orang. Coba dibentuk bedanya yang benar. Iya, ada 2. Dibentuk bedanya di
Diperhatikan baik-baik videonya. Selamat datang di Wisnu Sandi Yogyakarta. Melalui video ini, kami akan mengajak
Anda untuk menikmati trip di Museum Sandi secara virtual. Museum Sandi berada di Jalan Faridan An-Noto nomor 21, Kota Baru, Yogyakarta. Museum Sandi ini merupakan satu-satunya museum di Indonesia yang menawarkan kepada umum tentang sejarah dan budaya khas Sandi. Di Museum Sandi terdapat beberapa ruangan di mana Anda dapat mempelajari ilmu kriptografi dan mengenal peralatan dalam dunia persandian. Pertama, Anda akan diarahkan ke ruang introduksi. Ruangan ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang sandi dan kriptografi secara umum. Di sini, Anda dapat belajar sejarah sandi dari berbagai belahan dunia, sejak zaman sebelum Masehi. Dari ruang introduksi, Anda akan diarahkan ke ruang sandi klasik. Di ruangan ini, Anda dapat melihat berbagai koleksi alat persandian pada awal peradaban dunia hingga Yunani kuno dan Romawi kuno. Setelah itu, Anda akan diarahkan ke ruang perintisan persandian, di mana ruangan ini memberikan edukasi mengenai awal berdirinya lembaga persandian di Indonesia, yaitu Dinas Kodir, hingga berkembang menjadi Badan Cyber dan Sandi Negara. Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke ruang market buku. Di ruang market buku, terdapat replika rumah sandi yang berada di Dusun Buku, Purwoharjo, Samigalu, Kulon Progo. Rumah ini digunakan oleh para sandiman untuk mengekskripsi dan mendeskripsi pesan rahasia dari para petinggi negara pada masa agresi militer Belanda dulu. Setelah dari ruang market buku, Anda akan diarahkan ke ruang penegakan sandi. Ruangan ini berisi tentang berbagai barang yang digunakan oleh para pejuang persandian pada tahun 1946 sampai dengan tahun 1948. Kemudian, Anda akan diarahkan ke ruang Nusantara. Di ruangan Nusantara ini berisi berbagai macam sandi rancangan sandiman dalam negeri serta koleksi edukasi dari Sekolah Tinggi Sandi Negara. Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke ruang tokoh lembaga sandi negara yang berada di lantai 2 Museum Sandi. Di ruang tokoh lembaga sandi negara, Anda akan disajikan berbagai koleksi foto dari periodisasi awal pendirian lembaga sandi negara hingga perkembangannya, yang disimbolkan melalui foto para kepala lembaga sandi negara berdasarkan masa kepemimpinannya. Setelah itu, Anda akan diarahkan ke ruang seni global. Di sini, Anda akan melihat beberapa koleksi mesin-mesin persandian dari berbagai belahan dunia. Di ruangan ini juga terdapat salah satu koleksi masterpiece dari Museum Sandi, yaitu mesin sandi KL7 buatan USA yang digunakan oleh Franklin pada tahun 1977. Kemudian, Anda akan diarahkan ke ruang edukasi yang merupakan ruangan terakhir di Museum Sandi. Di sini, Anda akan diajak bermain berbagai game edukatif untuk semua kalangan. Anda juga dapat menuliskan kesan dan pesan selama trip di Museum Sandi yang kemudian ditempel di dinding yang tersedia. Terima kasih telah menikmati trip di Museum Sandi secara kami tunggu kedatangan Anda di Museum Sandi Yogyakarta. Sekarang kalian mencoba mengisi LKPD-nya sama dengan kelompoknya. Kalau ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, silakan tanyakan kepada saya. Ya, silakan dimulai. Sebelum lanjut, ya. Satu kelompok satu lembar ya. Semua kerjasama.
Kemudian soal nomor satunya ditulis jawabannya. Soal nomor satu ditulis jawabannya. Ya. Tulis nama kelompoknya. Berapa ya? Siapa aja? Kemudian soalnya ditulis ya. Untuk kelompok lain coba dijelaskan. Soal pertama ditulis, kemudian jawab. Soal kedua jawab. Ya. Terus yang aktivitasnya juga. Satu soalnya jawab, dua soalnya jawab. Paham? Satu kertas satu kelompok ya. Jadi nggak usah semuanya nulis. Kalian menyampaikan detail saja ke temannya. Nanti ya semua orang mencatat. Ya. Silakan. Yang belum paham tanya ya. pembelajaran pada hari ini. Moza, apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, Moza? Tentang apa? Apa? Oke, tes deskripsi tentang perpusnas. Apa lagi, Alta? Tadi kita belajar apa? Tentang tes deskripsi.
ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Baik, benar apa yang telah temanmu sampaikan, ibu tambahkan. Hari ini kita sudah belajar tentang pengertian teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks ya? Mendeskripsikan satu objek, betul sekali. Kemudian cirinya ada dari segi isi, kemudian dari apa lagi? Tujuan. Kemudian dari apa lagi? Ciri-ciri. Tadi yang sudah kita pelajari tentang mendeskripsikan tempat, yaitu Perpustakaan Nasional dan Museum Santri Yogyakarta. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi LKPD yang sudah kalian lakukan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan kepada saya tentang materi? Tidak ada, baik. Untuk itu kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siap. Salam. Baca doa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, baik. Pertemuan sebelumnya kita membahas apa ya? Tentang teks deskripsi. Ada yang bisa menjelaskan apa itu teks deskripsi? Jangan Cynthia lagi ya, bosan saya Cynthia terus. Ada yang bisa menjelaskan tentang teks deskripsi? Apa itu teks deskripsi, Feiza? Teks ya? Menggambarkan satu objek. Oke, ternyata kalian masih ingat ya. Oke, sebelum mempresentasikan hasil diskusi LKPD kalian, kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap. Salam. Baca doa. Baik, sekarang saya absen terlebih dahulu ya. Abid, hadir, Abid, Azan, Ahmad Pari, Alima, Almira, Alta, Alia, Arifki, Bianca, Cynthia, Cinta, Clara tidak hadir. Davina mana? Fahri, Feiza, Galuh, saya panggil Gali, mata saya ke Galuh. Juliano, Kevina, Moza, Muhammad Anza, Muhammad Gilang, Nabila Zahra, Nasya, Pandu Miftah, Rahmat, Reska, Rika, Satria Bintang, Safira, Serial, Syafa, Syafira,
Wulandari. Kita bisa mulai presentasi dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 dipresentasikan. Silakan. Semuanya maju ya. Semuanya maju. Yang lain perhatikan, nanti yang lain mengomentari apa yang kurang dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan teks deskripsi virtual. Setelah mengamati video tersebut, analisis ciri optik yang dideskripsikan. 1. Museum Candi Yogyakarta, satu-satunya museum candi. Terdengar sampai ke belakang suara Teza? Tidak. Museum Candi Yogyakarta, satu-satunya museum candi di Indonesia. Museum Candi Yogyakarta dideskripsikan secara rinci setiap bagian. Museum Candi Yogyakarta digambarkan secara jelas dan nyata. Jika video tersebut dijadikan sebuah deskripsi ilmu, apa jenis deskripsi dari video tersebut dijelaskan dari segi bentuk berdiri sendiri, sedangkan dari segi objek yang dideskripsikan masuk deskripsi spasial karena mendeskripsikan suatu tempat berlangsungnya sebuah peristiwa. Lanjut, soal berikutnya. Alamat yang dideskripsikan dalam video tersebut. 1. Lokasi Museum Candi Yogyakarta. Penampakan di Museum Candi Yogyakarta. Halaman di Museum Candi Yogyakarta. Benda-benda yang terdapat dalam Museum Candi Yogyakarta. Tuliskan kembali deskripsi objek yang ada di dalam video. Yang lain diperhatikan ya. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Museum Candi Yogyakarta. Museum Candi Yogyakarta terletak di Jalan Nomor 21 Kota Baru, Yogyakarta. Museum Candi ini merupakan museum sejarah dan ilmu tentang persandian. Museum Candi Yogyakarta memiliki beberapa ruangan, lantai 1 dan 2, produksi, ruang sandi klasik, ruang perintisan, persandian, ruang akad duku, ruang penegakan sandi, ruang musyawarah. Selanjutnya lantai 2 terdapat toko sandi, ruang studi global dan ruang edukasi. Setelah mengunjungi Museum Candi Yogyakarta, kalian dapat menuliskan pesan dan pesan dapat ditempelkan di dinding yang tersedia. Museum Candi Yogyakarta dapat memberikan kalian pengalaman tak melupakan dan menambah wawasan kalian tentang perekonomian di Indonesia. Penutup. Setelah Anda belajar bertahap dan berlanjut melalui aktivitas 1 dan 2, berikut diberikan tabel untuk mengukur diri Anda terhadap materi yang sudah Anda pelajari. Jawablah sejujurnya terkait dengan penguasaan materi. Oke, ini nanti kalian jawab sendiri ya, untuk diri kalian sendiri. Apakah kalian mampu mengerti atau memahami tentang materi deskripsi? Ada poin-poinnya di situ, nanti refleksikan diri sendiri. Untuk kelompok 1 sudah selesai presentasi. Silakan kelompok 2 sampai 5 mengomentari jawaban dari kelompok 1. Dan setiap kelompok harus ada ya. Kelompok 2 dulu deh. Apakah sudah bagus atau masih ada yang kurang? Silakan. Silakan. Sudah bagus. Sudah bagus keseluruhannya. Jawabannya sudah betul. Betul. Oke, untuk kelompok 2 jawaban kelompok 1 sudah tepat. Apakah iya kelompok 3?
Jawaban kelompok 1 apakah sudah bagus, sudah sesuai dengan soal, atau masih ada yang perlu diperbaiki? Silakan kelompok 3. Mana kelompok 3? Ayo silakan. Saya melihatnya kelompok 4. Kelompok 3 silakan Amin. Siapa yang mau mewakili? Kelompok 3 sudah bagus. Jawabannya sudah tepat. Tapi harusnya lebih baik kalau misalkan sedang mengklarifikasikan sesuatu, tidak terlalu sibuk ke bacaan. Tidak terlalu sibuk ke bacaan. Apalagi Cynthia? Itu aja sih. Itu saja. Oke, selanjutnya komentar dari kelompok 4. Kelompok 4 silakan. Siapa yang ingin mewakili kelompok 4? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang tes deskripsi yaitu virtual room. Perkenalkan, nama saya adalah Bukan. Nama saya dari Sarjana. Saya dari nama. Jadi yang pertama adalah setelah mengamati video tersebut, analisis ciri objek yang dideskripsikan. Museum Sandi Yogyakarta adalah satu-satunya museum sandi di Indonesia. Setiap bagian museum sandi Yogyakarta dideskripsikan secara detail. Museum Sandi Yogyakarta digambarkan secara jelas dan terperinci. Jika video tersebut dijadikan sebagai deskripsi untuk mengapa cerita dari video tersebut. Dari segi bentuknya, teks deskripsi berdiri sendiri. Video tersebut menjelaskan tentang objek berupa tempat yaitu Museum Sandi Yogyakarta yang dijelaskan secara langsung tanpa melalui buku, novel, ataupun karya lain. Museum tersebut bersifat khusus karena tempat satu-satunya di Indonesia. Sedangkan dari segi objek yang dideskripsikan video tersebut termasuk deskripsi spasial karena mendeskripsikan suatu tempat berlangsungnya sebuah peristiwa. Museum Sandi Yogyakarta digunakan Sandirman untuk pesan rahasia dari para petinggi negara pada masa militer bergabung. Hal apa saja yang dideskripsikan dalam video tersebut? 1. Letak Museum Sandi Yogyakarta. 2. Bagian-bagian Museum Sandi Yogyakarta. 3. Benda-benda yang terdapat dalam Museum Sandi Yogyakarta. Teruskan kembali deskripsi objek yang ada dalam video tersebut berupa paragraf muatan bahasa Indonesia yang benar. Museum Sandi Yogyakarta. Museum Sandi Yogyakarta terletak di Jalan Faridan M. Notor nomor 21 Kota Baru, Yogyakarta. Museum Sandi ini merupakan satu-satunya museum di Indonesia yang mengeluarkan sejarah dan ilmu tentang sandian. Museum Sandi Yogyakarta memiliki beberapa ruangan. Ruangan tersebut ada lantai 1 dan 2 dan 1 terdiri dari ruang introduksi yang melakukan saja sejarah sandi dari berbagai belahan dunia. Ruang sandi klasik, kalian dapat melihat koleksi alat kesandian pada beberapa dunia juga Yunani kuno dan Romawi kuno. Selanjutnya ada ruang perhiasan persajian. Sini kalian dapat mengetahui olah berbedanya benda persajian Indonesia. Selanjutnya ruang marsek buku. Ruang ini terdapat miniatur penghabisan buku yang digunakan seniman untuk mengekspresikan pesan dan tertinggi dan segala pada masa militer 1. Ruang penampilan sandi. Ruangan ini boleh digunakan perjuangan sandian dari 1948. Ruang Nusantara. Di ruang ini terdapat hingga rancangan dan Sandiman
dalam menerbitkan koleksi edukasi dari siswa tinggi dan seni negara. Yang kedua, terdapat tokoh-tokoh sandi negara yang mengakali dan tokoh lembaga sandi negara. Selanjutnya ada ruang studi global di mana kalian dapat melihat koleksi masing-masing persendian dan berbagai belahan dunia. Dan ruang edukasi merupakan ruangan yang mengajak kalian bermain berbagai game edukatif untuk semua kalangan dalam menjadi konsultan di Jakarta dan meneruskan standar pesan yang dapat yang berjalan sudah. Oke. Saya minta komentar kelompok 1, 3, 4, dan 5 mengenai hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan dimulai dari kelompok 1. Komentarnya apa? Tadi dari segi suara lebih gede. Iya. Tapi kata dia Penyampaiannya kurang baik. Oke, penyampaiannya kurang baik, ingat ya. Selanjutnya kelompok 3, silakan komentarnya kelompok 3. Sudah bagus, cuma penyampaiannya agak terburu-buru, terbata-bata. Tapi jawabannya sudah tepat? Sudah. Selanjutnya kelompok 4, silakan komentarnya. Silakan, Adriel, Hanza, Alia, Moza, Pandu. Siapa lagi? Ulan ya? Ayo silakan Moza. Oh, kalau sedang mempresentasikan jangan ada yang bercanda, ketawa, ya. Sikapnya harus dijaga seperti itu. Baik, diingat ya. Selanjutnya kelompok 5, silakan komentarnya. hasilnya Bianca. dalam presentasi telah jelas dan baik dalam menjelaskan Kenapa? Hasilnya dalam menjelaskan ekspresi tersebut sudah baik dan jelas, tapi tak menyampaikan ekspresi Penyampaiannya sudah bagus. tapi saat berbicara itu ada kata kurang jelas, kurang yang Berbicara kurang jelas. matanya terlalu fokus ke teks. Terlalu fokus ke teks. Berbicara kurang jelas, tapi materi atau jawaban yang sudah disampaikan sudah baik, gitu ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami memperkenalkan diri dulu. Namaku Sintia Mahani, cinta Pasaiba dari Setia Raya. Hari ini kami akan mendeskripsikan suatu virtual tour, dan pertama adalah majalah video dari penjelasan yang kemarin diberikan. Kita telah menyaksikan sebuah video dan diberi LKPD untuk mendeskripsikan apa yang kami tonton. Pertama, setelah mengamati video tersebut, analisis ciri objek yang dideskripsikan. 1. Museum Sandi Yogyakarta adalah museum sandi di Indonesia.
2. Dalam videonya, ruangan di Museum Sandi Yogyakarta dijelaskan secara rinci. 3. Museum Sandi Yogyakarta berlokasi di daerah Yogyakarta. 2. Jika video tersebut dijadikan sebuah teks deskripsi, menurutmu apa jenis teks deskripsi dari video tersebut? Jelaskan. Jawaban kami, deskripsi adalah video. Deskripsi dalam video tersebut termasuk deskripsi spasial karena mendeskripsikan suatu tempat berlangsungnya sebuah peristiwa. Museum Sandi Yogyakarta digunakan sandiman untuk menginskripsikan pesan rahasia dan dari para petinggi negara pada masa agresi militer Belanda II. Bagaimana diskusi dengan kelompokmu? Nomor 1. Hal apa saja yang dideskripsikan dalam video tersebut? 1. Lokasi terdirinya Museum Sandi Yogyakarta. 2. Ruangan-ruangan Museum Sandi Yogyakarta. 3. Benda-benda yang terdapat dalam Museum Sandi Yogyakarta. 4. Peristiwa yang terjadi di museum tersebut. Tuliskan kembali deskripsi objek yang ada dalam video tersebut berupa paragraf menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Museum Sandi Yogyakarta. Museum Sandi Yogyakarta terletak di Jalan Paringan M. Noto nomor 21 Kota Baru, Yogyakarta. Museum Sandi ini merupakan salah satu-satunya museum di Indonesia yang menawarkan tentang sejarah dan ilmu tentang persandian. Museum Sandi Yogyakarta memiliki beberapa ruangan. Lantai 1 terdiri dari ruang introduksi, ruang sandi klasik, ruang perintisan persandian, ruang maket buku, ruang penegakan sandi, ruang nusantara. Lantai 2 terdapat ruang tokoh sandi negara, ruang seni global, dan ruang edukasi. Setelah mengunjungi Museum Sandi Yogyakarta, kalian dapat menuliskan pesan dan kesan yang ada dapat ditempel di dinding yang tersedia. Ya, baik. Silakan komentarnya untuk kelompok 3, dimulai dari kelompok 5 dulu kali ya. Silakan kelompok 5 komentarnya untuk kelompok 3. Materinya sudah bagus Bu, tapi ada beberapa orang yang tidak membaca ya Bu tadi. Ada beberapa orang yang tidak berpartisipasi. Tapi dalam menjawab RKPD semua sudah berpartisipasi? Ya, oke. Hanya presentasinya belum ya. Baik, ada lagi kelompok 5? Kelompok 5. Ada lagi hanya itu saja? Iya. Oke. Sekarang kelompok 4. Silakan komentarnya untuk kelompok 3. Ayo Azria. Ya, silakan Moza. Sudah bagus. Sudah itu aja. Sudah bagus ya. Selanjutnya kelompok 2. Silakan komentarnya untuk kelompok 3. Ayo, Gila. Materi yang disampaikan sesuai, tapi caranya agak Oke, tolong diingat setiap komentar temanmu ya, nanti untuk perbaikan di presentasi selanjutnya. Silakan kelompok 1. Komentarnya untuk kelompok 3, apakah sudah baik atau masih ada kurangnya? Suaranya baik. Sudah?
Silakan diperhatikan pengertian dan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok LDKPI kami. Sebelum itu saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Dan dari saya yaitu kedua dari kelompok 4 Muhammad Mereka Baru, Azulet Al-Hafiz, Amin Salim. Setelah mengamati video tersebut, analisis feeling objek yang dideskripsikan dari hasil jawaban dari kelompok 4 yaitu yang pertama, Museum Sandi Yogyakarta terletak di Yogyakarta dan sudah lama didirikan. Yang kedua, Museum Sandi Yogyakarta merupakan satu-satunya museum sandi di Indonesia. Yang ketiga, setiap bagian Museum Sandi Yogyakarta dideskripsikan secara rinci dan detail. Dan yang keempat, yaitu dari hasil jawaban kami, Museum Sandi Yogyakarta digambarkan secara jelas. Dan yang nomor kedua dari teman saya yang berbicara saya yaitu Aziz. Jika video tersebut dijadikan sebuah teks deskripsi, menurutmu apa jenis teks deskripsi dari video tersebut? Jelaskan. Menurut kelompok kami, dari segi bentuknya teks deskripsi berdiri sendiri. Video tersebut menjelaskan tentang objek berupa tempat, yaitu Museum Sandi Yogyakarta yang dijelaskan secara langsung. Museum Sandi Yogyakarta memiliki kekhususan karena tempat tersebut satu-satunya di Indonesia. Sedangkan dari segi objek yang dideskripsikan video tersebut termasuk deskripsi spesial karena mendeskripsikan suatu tempat. Apa saja yang dideskripsikan dalam video tersebut? Yang pertama, tentang Museum Sandi Yogyakarta. Kedua, bagian-bagian Museum Sandi Yogyakarta. Ketiga, benda-benda yang terdapat dalam Museum Sandi Yogyakarta. Yang ada dalam bahasa berupa paragraf menggunakan bahasa Indonesia yang disebutkan. Museum Sandi Yogyakarta. Museum Sandi Yogyakarta terletak di Jalan Sarinda nomor 21 Kota Baru, Yogyakarta. Museum Sandi didirikan karena satu-satunya museum di Indonesia yang menawarkan tentang sejarah dan ilmu tentang persandian. Museum Sandi Yogyakarta memiliki beberapa ruangan. Ruangan tersebut ada di lantai 1 dan 2. Lantai 1 terdiri dari ruang introduksi, di mana kalian dapat belajar sejarah sandi dari berbagai belahan dunia. Ruang sandi klasik, kalian dapat mengenal koleksi alat persandian pada awal peradaban dunia yang Yunani kuno dan Romawi kuno. Selanjutnya ada ruang perintisan persandian. Di sini kalian dapat mengetahui awal berdirinya kelompok persandian di Indonesia. Selanjutnya ruang makhluk buku. Di ruangan ini terdapat miniatur rumah dusun buku yang digunakan persandian untuk menginstruksikan pesan dari petinggi negara pada masa abolisi militer Belanda. 1. Ruang penegakan sandi. Ruangan ini berisi barang yang digunakan pejuang persandian dari 1946 dan sampai 1948. Ruang Nusantara. Di ruangan ini terdapat benda rancangan dari sandingan dalam negeri dan koleksi edukasi dari Sekolah Tinggi Sandi Negara. Lantai 2 terdapat ruang foto sandi negara yang berisi perkembangan sandi dan foto foto lembaga. Selanjutnya ada ruang seni global di mana kalian dapat melihat koleksi mesin-mesin
hasil persandian dari berbagai belahan dunia. Dan ruang edukasi merupakan ruangan yang mengajak kalian bermain berbagai game edukatif untuk semua kalangan. Kalian bisa menuliskan pesan dan pesan yang nantinya akan ditempel di dinding yang tersebut. Udah? Silakan komentarnya untuk kelompok 4, kelompok 5. Silakan komentar untuk kelompok 4. Suaranya terlalu kecil Bu, saya nggak kedengeran. Suaranya terlalu kecil. Suaranya terlalu kecil. Nah itu? Iya Bu. Ya. Kelompok 3 silakan berikan komentar untuk tampilan kelompok 4. Jawabannya sudah bisa, tapi suara ya. Suara ya. Kelompok 2. Hanya suara satu. Suara. Oke, suara juga. Kelompok 1. Ini suaranya yang mainnya bagus. Suaranya pertama gede. Lama-lama kecil. Awalnya besar, lama-lama semangatnya turun gitu ya. Nah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Kelompok 5 kelompok terakhir ya. Semoga dari segi makna sudah bagus ya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kelompok 5 akan mempresentasikan tes deskripsi yang sudah diberikan dari minggu sebelumnya, yaitu virtual tour Museum Sandi. Pertama-tama kita akan memperkenalkan diri dulu. Aku nanti bacakan. Kita mulai ya. Pertama, setelah mengamati video berikut, analisis ciri objek yang dideskripsikan. 1. Museum Sandi Yogyakarta terletak di Yogyakarta dan sudah lama didirikan. 2. Museum Sandi Yogyakarta merupakan satu-satunya museum sandi di Indonesia. 3. Setiap bagian Museum Sandi Yogyakarta dideskripsikan secara rinci dan detail. 4. Museum Sandi Yogyakarta digambarkan secara jelas.
berikan komentar untuk kelompok 5 dari kelompok 1 dulu deh. Silakan. Penyampaiannya bagus. Dari suaranya Zara itu udah gede. Lama-lama ini suaranya. Suara orang pertama sudah bagus ya. Lama-lama suaranya bagian bibi itu kecil banget. Silakan kelompok 2 berikan komentar untuk kelompok 5. Penyampaiannya sih sudah bagus. Ya. Tapi suaranya itu Suaranya naik turun. Ya. Lama-lama kecil ya. Silakan kelompok 3 komentarnya untuk kelompok 5. Kalau untuk jawabannya udah bagus, cuman cara penyampaiannya masih suaranya dari Zahra membukaan udah bagus, cuman pas kesini-siniannya agak samar kita jadi susah buat kedengar. Terus pandangannya juga itu dia terlalu fokus ke bacaan, bukan ke kita yang lagi nulis. Silakan kelompok 4 komentarnya untuk kelompok 5. Apa? Suaranya? Kecil. Kedengeran ya? Sampai situ gak kedengeran? Enggak. Oke. Berikan apresiasi untuk kelompok 5. Baik. Dari hasil diskusi yang sudah kalian lakukan dari kelompok 1 sampai kelompok 5 ya sudah memberikan jawaban yang cukup baik. Hanya memang ada beberapa kelompok yang tidak ada di videonya, tapi ada jawabannya di dalam jawaban kalian. Sebenarnya di video tidak ada. Saya juga nggak tahu itu jawaban dari mana ya. Selanjutnya kalau mempresentasikan sesuatu, suaranya harus lantang. Karena temanmu yang di ujung sana belum tentu kedengaran kalau kamu suaranya kecil. Dan usahakan penyampaian materi dan jawabanmu tidak terbata-bata. Jadi cobalah mulai berani untuk bicara di hadapan publik gitu ya, supaya tidak grogi gitu. Mungkin karena grogi jadi suaranya keluar hanya kecil itu gitu ya. Untuk pembelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang membuat teks deskripsi. Namun pembuatan teks deskripsinya ada yang berbentuk teks nanti ya, kemudian ada yang berbentuk vlog seperti yang dilakukan Leonardo Edwin. Kalian suka itu kan ya pembahasan kan? Iya. Pasti sudah tahu tekniknya, pembukaannya gimana lalu guys, segala macam gitu ya. Kalian pasti lebih tahu dari saya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas itu. Kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Ya, kalian sudah hebat sekali bisa menjawab KPD dengan baik. Silakan ditutup dengan doa ketua kelas mungkin doa. Siap. Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Terima kasih ya untuk hari ini. Coba nanti dipelajari di rumah tentang pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih Bu Ineke dan